Ganjar bisa sampai ke titik ini bukan harta dan benda yang melimpah, hanya sebuah nilai kehidupan. Kesederhanaan adalah salah satu contoh besar yang sudah diterapkan dari kecil. Lahir dari sebuah desa dengan bapak yang berprofesi sebagai polisi dan ibu sebagai ibu rumah tangga, membuat Ganjar harus hidup dalam kesederhanaan. Diusir dari rumah kontrakan hingga hampir putus kuliah karena kekurangan biaya. Itu semua dialaminya kala itu. Manifesto Ganjar sebagai pemimpin dan anak bangsa. Pemimpin tidak lahir begitu saja. Kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Proses itu dimulai sejak awal hidup kita dengan diri kita sendiri sebagai individu. Quotes tentang kepemimpinan itu menggaung dari Valery Sokolowski. Ya, sejatinya menjadi seorang pemimpin dengan keberhasilan yang dicapainya adalah sebuah proses panjang dalam kehidupan setiap pemimpin. Kali ini perjalanan panjang itu terkemas dalam manifesto dari seorang sosok Ganjar Pranowo. 10 tahun perjalanannya membawa transformasi besar bagi Jawa Tengah. Dengan pencapaian yang membuat setiap orang susah move on. Atau mungkin gagal move on ya. Karena dari dirinya, mimpi anak Indonesia menjadi seorang pemimpin itu nyata. Tanpa harus melihat anak siapa dan jabatan anggota keluarganya apa. Hanya seorang rakyat biasa yang memiliki mimpi besar dengan nilai kehidupan yang dibekali oleh kedua orang tuanya. Ganjar bisa sampai ke titik ini bukan harta dan benda yang melimpah, hanya sebuah nilai kehidupan. Kesederhanaan adalah salah satu contoh besar yang sudah diterapkan dari kecil. Lahir dari sebuah desa dengan bapak yang berprofesi sebagai polisi dan ibu sebagai ibu rumah tangga, membuat Ganjar harus hidup dalam kesederhanaan. Diusir dari rumah kontrakan hingga hampir putus kuliah karena kekurangan biaya. Itu semua dialaminya kala itu. Ditempa pengalaman hidup sekeras itu. Hingga harus hutang warung untuk mencukupi kebutuhan dapur. Membuatnya menghargai setiap perjuangan. Ya, hingga kini banyak warga menilainya sebagai seorang yang merakyat. Memanusiakan manusia. Karena dia senasib dengan mereka, rakyat biasa yang dulunya juga butuh uluran tangan pemimpinnya. Bermula dari hidup yang serba pas-pasan, mimpi besar pun muncul, membuatnya pantang menyerah dalam melakukan segala hal. Mimpinya bukan hanya tentang cita-cita kemana dia melangkahkan kakinya untuk berpijak, tapi dia juga ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat. Karena dia bagian dari rakyat biasa yang ingin mujur dalam kehidupan. Pendidikan menjadi jembatan untuk meraih cita-cita besarnya itu. Makanya didirikanlah SMK Negeri Jateng gratis untuk memberi kenyamanan generasi muda dalam mengenyam pendidikan dan memiliki masa depan cerah untuk menyongsong negara maju. Bukan hanya diadopsi di satu daerah, tapi seluruh daerah di Indonesia. Presiden Jokowi sudah mewacanakan pengaplikasian sekolah gratis gagasan Ganjar ini untuk anak tidak mampu di setiap daerah-daerah di Indonesia. Dalam menjalankan amanah yang sudah dimandatkan rakyat kepadanya, Ganjar memegang nilai-nilai besar ajaran dari kedua orang tuanya agar tidak tergelincir di kubangan penuh noda. Rem keserakahan itu datang dari keluarga, ibu dan istrinya.
menjadi alarm penanda agar dia tidak jatuh pada berbagai macam bentuk korupsi. Hingga lahirlah tagline "Boten korupsi, boten ngapusi" yang terimplementasikan intens selama menjalankan amanah sebagai gubernur. Pernah dengar bukan? Keharapan bahwa musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, Ganjar sudah melakukannya dengan baik dari ibu dan istrinya. Dia bisa konsisten dalam memerangi virus pemerintahan bernama korupsi. Dia mengungkapkan sendiri peran perempuan dalam hidupnya sangatlah besar. Tanpa mereka, tidak mungkin dia bisa menduduki posisi sebagai gubernur yang penuh dengan cinta dan berhasil membawa Jawa Tengah keluar dari zona nyamannya. Untuk itu, dalam setiap langkahnya, perhatian dan kepedulian selalu teracungkan untuk barisan kaum hawa. Dia adalah sosok laki-laki yang menghormati perempuan. Dari merekalah pemimpin lahir. Karena dari merekalah dunia ini menemukan peradaban barunya. Berbagai gagasan dan inovasi dalam mengembangkan program kerja diaktualisasikan olehnya untuk mencapai efektivitas yang membawa dampak besar untuk Jawa Tengah. Semua tidak lepas dari peran keluarga. Dia dikenal sebagai family man, walaupun waktunya tersita banyak karena ada amanah besar yang mengharuskannya untuk melayani rakyat. Istri dan anak Ganjar memahami hal tersebut. Jika Ganjar adalah pusat problem solver di Jawa Tengah, maka Siti Atikoh dan Muhammad Zainuddin Alam adalah tempatnya untuk pulang. Hal tersebut diungkapkan oleh keduanya bahwa mereka selalu ada dan menemani Ganjar dalam kondisi apapun. Kini waktu bergulir dari Jawa Tengah, pergerakannya sekarang mencakup seluruh daerah di tanah air. Maka dia menggemakan suara lantangnya untuk menjaga negara kita dari segala macam tindakan yang dapat merusak kerukunan dan perdamaian negara. Dalam seuntai manifestonya, Ganjar menyerukan agar rakyat menjaga kesehatan demokrasi di tubuh negara ini. Salah satu implementasi terdekatnya menghadapi tahun politik ini. Kembali ke titik di mana negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya dengan tokoh proklamator di sana dan disaksikan serta dikumandangkan seantero negeri. Dengan keberagaman yang ada di tanah air tercinta, Ganjar ingin menyatukan semua elemen tanpa pandang bulu, menyetarakan hak tanpa melihat perbedaan yang ada. Kehidupan negara dan merdeka adalah cita-cita dan tujuan yang harus terus dipupuk, disiangi, dan disirami dengan takaran yang pas. Dengan menjunjung demokrasi, toleransi tumbuh subur. Dalam kepemimpinannya di Jawa Tengah, Ganjar terus mengupayakan segala hal untuk terus menjaga demokrasi dari segala virus yang menjangkit tubuh NKRI. Seperti halnya mendepak paham radikal yang menimbulkan intoleransi antar warganya. Nilai perjuangan untuk menyalurkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat harus dirawat dengan menjaga demokrasi yang sudah dijunjung para pendahulu kita. Ganjar mengajak semua kalangan untuk merapatkan barisan, saling bergandeng tangan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang merdeka. Mengemukakan gagasan tanpa pertikaian, menghargai pendapat tanpa mengganggu kerukunan yang sudah tercipta. Semua adalah awal dari demokrasi yang sehat demi mewujudkan Indonesia maju. Tentu tidak bisa dilakukan oleh pemimpinnya sendiri, tapi harus melalui gotong royong
dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya.